Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita ke pembahasannya, aku izin perkenalkan kelompok dulu ya. Pertama ada Ardo, kedua ada Atasya, tiga Mentari, empat Ezar, lima Raisa, dan enam Rido. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Teori ekonomi atau economic theory merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ilmu deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ekonomi yang menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Informasi disajikan dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Ekonomi terapan. Sifat ekonomi terapan adalah praktis dan hanya digunakan pada masalah-masalah tertentu. Beberapa cabang ekonomi terapan antara lain ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam mengalokasikan sumber daya produksi. Ekonomi memiliki banyak cabang ilmu, salah satunya ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu tentang aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi terdapat beberapa manfaat. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 4 macam motif ekonomi. 1. Motif memperoleh keuntungan. Motif ini umumnya dimiliki oleh para pengusaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan memperluas usahanya. Contohnya, dengan menciptakan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. 2. Motif memperoleh penghargaan adalah dorongan ekonomi yang sangat kuat pada manusia karena umumnya manusia merasa ingin dihargai dan diakui oleh orang lain. Contohnya, ada orang yang lebih senang jika bisa menggunakan barang-barang mewah karena bisa menimbulkan kesan positif serta penghargaan dari orang lain. 3. Motif memperoleh kekuasaan ekonomi adalah motif yang memiliki banyaknya faktor yang mempengaruhi tujuan seseorang ketika melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, dengan cara membuka cabang usaha di berbagai tempat, supaya bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak dan memperluas jangkauan pasar. 4. Motif sosial atau membantu sesama, yaitu untuk membantu sesama yang biasanya bukanlah tujuan utama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, saat seseorang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri, terdorong juga untuk membantu sesama yang membutuhkan. Masalah ekonomi. Kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa.
What? Barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya karena tidak semua sumber daya dapat diproduksi. Contoh, pakaian atau minuman. How? Bagaimana barang atau jasa diproduksi? Masalah ini berkaitan dengan pertanyaan proses produksi agar berjalan dengan efisien. Contoh 1. Bagaimana proses produksi? 2. Teknik apa yang digunakan dalam proses produksi? For whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Masalah ini disangkut pautkan soal siapa yang memerlukan barang atau jasa. Pemuas kebutuhan. A. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Akibatnya manusia harus membuat pilihan kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Untuk itu, skala prioritas disusun berdasarkan tingkat kepentingan setiap kebutuhan agar pemenuhan kebutuhan menjadi lebih efektif. B. Biaya peluang opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Apabila terdapat lebih dari dua alternatif, maka pilihan biaya peluang diambil yang memiliki nilai tertinggi. Contoh, 1. Seseorang lulusan SMA diterima di perguruan tinggi negeri. Yang bersangkutan juga sudah diterima untuk bekerja penuh waktu full time di toko A dengan gaji 300.000 per bulan dan di pabrik B dengan gaji 325 per bulan. Jika yang bersangkutan memutuskan untuk kuliah dan bukan bekerja, maka biaya oportunitasnya besar. Opportunity cost sama dengan nilai tertinggi dari yang tidak dipilih. Maka biaya oportunitasnya sebesar 325.000 per bulan, gaji terbesar dari alternatif yang tidak dipilih. Nah, itulah pembahasan dari kelompok 2 mengenai konsep ilmu ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.